ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, bapak-bapak yang semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Tabaraka wa taala mempertemukan kita di dalam kajian rutin, mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Menindaklanjuti kajian kita dari pembahasan kitab 100 kesalahan yang diremehkan oleh wanita, yaitu tentang poin kedua, yaitu riya, tentang riya. Dan penjelasan riya ini sudah kita jelaskan tentang definisi, kemudian macam-macam riya, tentang bahaya-bahaya riya, itu sudah kita kaji bersama. Sore ini insya Allah kita akan membahas bagaimana kita mengobati riya. Bagaimana kita mengobati riya. Karena sebagaimana yang telah diketahui bahwa bahaya riya itu sangat amat besar sekali. Pengaruh kepada amal ini Masya Allah luar biasa. Ya, dia bisa menghabiskan, menghancurkan amal-amal kita, menghapus amal-amal soleh kita. Bukan cuma saja amal kita yang hilang, ya, bukan cuma amal saja kita yang hilang, namun pelaku-pelaku riya pun ini mendapat sanksi dari Allah Ta'ala, yaitu azabnya. Ya, karena dia telah melakukan perselingkuhan ibadah. Nah, ini biar kita pernah kenal selingkuh. Dia memalingkan ibadah itu bukan untuk Allah,
Ya, dia tidak mengarahkan ibadah itu untuk Allah. Makanya Al-Utsaimin ketika menjelaskan tentang definisi as-sidqu, ya, definisi kejujuran itu, beliau mengungkapkan apa? Al-murai, orang-orang yang riya itu laisa bisodik, dia bukan termasuk orang-orang yang jujur. Ya, orang yang riya itu bukan termasuk orang yang jujur. Kenapa? Karena dia menampakkan diri sebagai orang yang beribadah. Dia menampakkan diri sebagai orang yang beribadah, padahal dia tidak beribadah. Padahal dia tidak beribadah. Nah, yang namanya ibadah itu adalah dia mengarahkan ibadah itu kepada Allah Ta'ala. Dikatakan ibadah itu karena Allah Ta'ala. Sedangkan riya itu adalah karena manusia. Ini yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, dia menampakkan ibadah padahal dia tidak beribadah karena hatinya itu kosong daripada iman kepada Allah. Hatinya itu kosong dari iman kepada akhirat. Artinya kosong dengan iman dengan akhirat itu apa? Hatinya itu tidak mengharapkan pahala. Makanya disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Coba disiapkan terjemahnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Nah, ada ibu? Nggak ada. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak amal sedekahmu dengan mengungkit-ungkit, dengan menyakiti perasaan orang yang menerima. Orang yang ibadahnya itu mengungkit-ungkit dan diikuti dengan menyakiti orang yang menerima, itu seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia. Kita simak ayatnya. Mereka itu seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya pada manusia, wala yu'minu billah. Ya, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman dengan hari akhir. Maksudnya apa? Tidak mengharap pahala. Wong riya niku kan dolek pahala, dolek pujian. Makanya dikatakan oleh para ulama, orang riya itu hatinya kosong, nggak ada iman kepada Allahnya, ya, nggak ada iman dengan pahala, mengharap pahala, nggak ada, kosong. Makanya di kitab Bahjatun Nadhirin itu bisa dilihat dengan panjang lebar, ya, dengan panjang lebar. Syekh Salim Id Al-Hilal menjelaskan tentang
penjelasan tentang riya ini. Makanya digambarkan hatinya orang riya itu seperti batu. Ya, batu yang keras, batu yang licin. Akhirnya begitu ditampakkan, begitu turun hujan nampak batunya ini. Ya, akan tersingkap penyakit hatinya ini. Makanya orang-orang yang riya merupakan termasuk dosa dan bagian dari sifat-sifat nifak. Karena di situ dia berdusta atas nama ibadah, dia berbohong atas nama ibadah, padahal hatinya tidak ada niatan ibadah sama sekali. Hatinya kosong, iman kepada Allah hatinya kosong, tidak ada harapan kepada pahala. Sing didoleki wong riya niku pujian dari manusia. Nah, oleh karena itu ini sangat berbahaya, sehingga seorang muslim yang menginginkan dia mendapat pahala dari Allah Ta'ala akan amalnya, ya, agar amalnya selamat, agar ibadahnya selamat, agar ketaatannya mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar Allah tidak murka dengan amal-amal ibadahnya itu, maka wajib orang-orang yang beriman untuk mengobati penyakit-penyakit riya ini. Nah, sekarang bagaimana kita mengobatinya dan apa obatnya? Yang pertama, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Ar-Riya oleh Syekh Salim Al-Hilal. Yang pertama adalah mengetahui serta mendalami tentang tauhid. Ini yang pertama. Ya, mengetahui serta mendalami perkara-perkara tentang tauhid. Kenapa demikian? Sebab pengaruh tauhid terutama dalam hal asma wa sifat itu bisa membersihkan hati yang lemah. Pengaruh tauhid itu terutama dalam hal asma wa sifat itu bisa membersihkan hati yang lemah. Ya. Coba sekarang kita renungkan, apabila seorang hamba itu mengetahui, apabila hamba itu sadar bahwa hanya Allah saja yang bisa memberikan manfaat, hanya Allah saja yang bisa memberikan mudarat, maka keyakinan terhadap masalah tersebut bahwa hanya Allah yang bisa memberi manfaat, memberi mudarat, maka orang tersebut akan sikap tersebut akan menghilangkan rasa takut dan harap kepada manusia. Ya. Jadi kalau dia sadar, yakin betul yang bisa memberi manfaat, yang bisa memberi balasan, yang bisa memberi pahala, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Maka orang itu akan bersih sikapnya, hatinya dari perasaan takut kepada manusia. Ini. Dan perlu kita ketahui, sebagaimana yang kita pelajari dalam kitab Asma wa Sifat atau Asmaul Husna, di sana kita mengetahui bahwa Allah itu As-Sami, Allah Maha mendengar. Ya, mendengar tentang bisikan-bisikan yang ada di dalam hati. Niat ini diarahkan kemana, tujuannya kemana, bergemuruhnya hati, itu didengar oleh Allah dengan jelas.
Kalau kita sadar demikian, bagaimana mungkin kita akan riya? Allah ngerti kita itu berbuat itu karena apa, tujuannya apa. Walaupun lisan kita mengatakan ini ikhlas karena Allah, ya, walaupun lisan kita bersumpah ini ikhlas karena Allah, tapi ketika hati kita bergerak untuk mencari sesuatu selain Allah, Allah ngerti. Coba kita simak di dalam surat Qaf, surat 50 ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sungguh, kata Allah, kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Masya Allah, ya. Allah ngerti bisikan-bisikan hati kita. Ini karena apa kita beramal, tujuannya apa, maksudnya apa. Walaupun hati kita jangan merasa nggak enak loh ya, saya melakukan ini tidak ada apa-apa, tujuan apa-apa. Walaupun lisan kita ngomong demikian. As-Sami, Allah maha mendengar, ya. Al-Basir, Allah maha melihat. Al-Alim, Allah maha mengetahui, ya. Kita lihat surat Ibrahim, surat 14. Ini pengaruh daripada Al-Asmaul Husna, tauhid asma wa sifat. Ini pengaruhnya nanti di sini. Kita lihat di dalam surat Ibrahim ayat 38. Allah tabaraka wa taala menyatakan, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, dan Engkau juga mengetahui apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ini pertama, ya. Kalau kita memahami tentang ini, memahami tentang sifat-sifat Allah yang Masya Allah ini, ayol ikhwah, kejujuran akan menjadi tabiat kita. Kejujuran akan menjadi sifat dasar kita. Amanah itu akan menjadi watak kita, ya. Ini disebabkan kenapa? Allah mengetahui bagaimana kita akan bohong, bagaimana kita akan menipu, bagaimana kita akan berdusta, bagaimana kita akan berpura-pura jadi baik, ya. Makanya amalan orang ikhlas itu nggak ada yang pura-pura. Ya Allah ya Karim ini. Makanya orang yang tidak jujur, yang bohong, yang dusta, itu karena dia lupa bahwa kedustaannya itu diketahui oleh Allah. Dan ini bentuk kebodohan. Bodoh dia. Lah, bukankah Allah itu maha melihat? Bukankah Allah itu maha mengetahui? Ya, Masya Allah. Maka ini diperhatikan ayol ikhwah, diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kalau sifat-sifat Allah ini sudah menyatu di dalam hatinya, melebur di dalam wataknya, maka menghasilkan sifat muraqabah, menghasilkan sifat nawa. Apa itu muraqabah? Selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah sampai di sini, berarti bapak dan ibu
telah mendapatkan anugerah yang besar dari Allah. Apa itu? Allah beri kepada kita nikmat tertinggi dalam Islam, tingkat tertinggi dalam Islam, yaitu al-ihsan. Ini sudah melebur pada diri kita ini. Setiap gerak yakin diperhatikan Allah. Setiap berada di suatu tempat yakin tidak lepas dari pengawasan Allah. Kalimat-kalimat yang diucapkan yakin ucapan saya ini didengar oleh Allah. Itu yang disebutkan oleh hadis Nabi, ya. Kalau orang sudah, apabila orang itu sudah mendekat kepadaku dan aku mencintainya, lalu aku jadikan dia sebagai waliku dan aku menjadi walinya, maka aku akan menjadi telinganya untuk mendengar, aku akan menjadi matanya untuk melihat, aku akan menjadi tangannya untuk memegang, aku akan menjadi kakinya untuk berjalan. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi Allah mendekatkan hamba ini kepada dirinya, sehingga ketika dia melihat dia berpikir, penglihatanku ini dilihat oleh Allah Ta'ala. Ya, Allah mengetahui tentang apa? Khainatul a'yun. Allah mengetahui tentang pengkhianatan mata. Sehingga matanya kalau mau melihat sesuatu, hatinya berbicara. Aku melihat sesuatu, dilihat oleh Allah Ta'ala. Ketika kita akan berbicara kita itu dituntun oleh Allah Ta'ala. Saya ngomong begini didengar oleh Allah. Saya mau ngomong begini dicatat oleh malaikat. Saya ngomong begini akan dihisab. Itu yang dimaksud Allah menjadikan dirinya sebagai lisannya. Jadi segala gerak-geriknya itu disandingkan kepada Allah. Itu yang dalam hadis qudsi, aku akan menjadi tangannya untuk memegang, aku memukul, aku menjadi kakinya untuk berjalan. Sehingga ketika kalau kita berjalan, mikir. Sehingga Allah menuntun setiap gerak kita ini. Makanya kalau kita sudah ngaji akidah, kita sudah ngaji Quran, kok ngawur, itu berarti apa? Allah belum menjadikan hati kita ini berilmu. Tolong diingat-ingat ini. Berarti ilmu kita itu nggak ada di dalam hati kita, karena belum membentuk watak dan karakter. Jadi di hati kita kosong dengan Allah Ta'ala, kosong. Kalau kita ingat di hati kita tentang sifat-sifat Allah tadi itu, lihat bagaimana seorang budak penggembala kambing dibejok koyo apa, tetap lurus, tetap tegak hatinya, nggak bisa dipalingkan dengan apapun. Itu ketika hatinya sudah dipenuhi dengan asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mantan membentuk karakter yang menakjubkan, takut kepada Allah, takut diawasi oleh Allah. Ini Masya Allah. Ini buah daripada akidah. Makanya untuk ngatasi napa jenenge iki? Ngatasi korupsi, ngatasi penipuan, wis ngaji yo akidah. Masih mbok tekano KPK, KP apa maneh? KKP, apa maneh? Wis padha malinge. Wong menungso ajari akidah, takut kepada Allah, hilang ke penipuan-penipuan itu. Pengkhianatan itu hilang nanti. Nek maling-malingan ngoten mawon, kan entek wis tak bentuk model apa ae. Ya wong KPK niku yo mangan sego. Iya kan? Nah, kok kena bolone, kena juragane sapa sing ngangkat, lha wis gak muni. Apa kita manusia, tapi beda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Lihat sejarah, lihat tarikh. Sudah baca tarikh. Bagaimana khalifah-khalifah yang hatinya itu terdapat sifat memahami tentang sifat-sifat Allah menyatu di dalam dirinya.
ilmu tentang Allah, dia benar-benar ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sifat-sifatnya itu, mengenal Allah tentang nama-namanya. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, itu sudah cukup Pak, sudah cukup. Sehingga nanti melahirkan sifat apa tadi? Muraqabah. Nek wis melahirkan sifat muraqabah, ya, nek jari wong Jawa niku sak ungkrek ati niku lambek sampean, sak ubah sak utek ya awak kula mbek sampean tidak lepas dari pandangan Allah Ta'ala. Merasa diawasi sehingga kita terus merasa dipantau. Dan di situ menjadi jiwa-jiwa yang Masya Allah. Nah, ini obat yang pertama dalam mengobati riya. Napa wau? Ya semacam-macam catatannya. Nah, macam-macam catatan ini. Sesuai dengan madhab masing-masing. Nah. Oke, sampai simpul no, sesuai dengan pemahaman panjenengan. Ngeten iki wonten ibu-ibu yang cerdas. Ustadz, sebaiknya Ustadz bikin makalah. Nah, iku Ustadznya dibijui. Soalnya kok Ustadznya sing nyatet, dia gak nyatet. Nek ini kan sampai nyatet hasil sampai ngaji niku ketok ngoten niku. Dadi ketok cerdas gak ini. Nah kan delok teko oret-oretan nyusun niku apik diwaca enak apa enggak tergantung. Pun itu yang pertama. Jadi yang pertama obat tauhid, obat riya adalah mengetahui dan mendalami tentang tauhid, terutama dalam hal asma wa sifat. Ini pun obat yang kedua, mengetahui tentang apa yang Allah sediakan baginya di akhirat. Nah, ini yang kedua, mengetahui, mengingat, sadar tentang apa yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang ikhlas di akhirat itu. Kalau amal ini ikhlas, kalau amal ini lurus, kalau amal ini bersih, itu syarat untuk bisa bertemu dengan Allah Ta'ala. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dua makna. Ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua makna. Yang pertama, berjumpa, bertemu dengan rahmatnya, bertemu dengan janjinya, bertemu dengan keridhoannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bertemu secara langsung kepada Allah. Bertemu secara langsung kepada Allah. Artinya apa? Diizinkan dia untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kenikmatan surga yang tertinggi ketika seseorang diberikan nikmat Allah melihat wajahnya. Subhanallah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala wonten gene surat Al-Kahfi. Wonten gene surat Al-Kahfi ayat 110, ayat terakhir. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Jadi Nabi, Rasul itu manusia sebagai manusia yang lain, hamba di antara hamba-hamba yang lain. Berarti Nabi itu manusia biasa? Ya, Nabi itu manusia biasa dari sisi kemanusiaannya. Nabi itu hamba di antara hamba-hamba Allah yang lain. Sama kedudukannya, sama statusnya, sama statusnya. Nah, kesamaan-kesamaan hamba ini dari sifat-sifat hamba itu. Contoh, manusia ngantuk, Nabi ngantuk. Manusia lupa, Nabi lupa. Manusia lapar, Nabi lapar. Manusia tidur, Nabi tidur. Manusia sakit, Nabi sakit. Manusia sedih, Nabi sedih. Cuma saja sedihnya itu yang beda. Nek kula mbak sampeyan niku sedih gak nyekel duit, Nabi niku sedih ndelok umate sing maksiat. Manusia nangis, Nabi nangis, cuma sing ditangisi beda. Ibu-ibu nangis nek bojone kate rabi maneh. Nek Nabi menangisi umatnya beda. Makanya ada kitab menangislah sebagaimana Rasulullah menangis, tersenyumlah sebagaimana Rasulullah tersenyum. Ada kitab itu bagus, ya. Nah, dari sisi kehambaan ini Nabi sama dengan manusia yang lain dari sisi kehambaan. Makanya Nabi tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Saya ulangi, ya, Nabi tidak memiliki sifat-sifat apa? Ketuhanan. Tidak punya Nabi. Sehingga tidak patut manusia menjadikan Nabi seperti Tuhan, dimintai tolong. Makanya ada sebagian bacaan sholawat itu yang kelihatannya agak berlebihan, seperti di sholawat burda itu ada, ya, ketika di dalam artinya itu ngeten, wahai Rasulullah, manusia yang terbaik, ini nggak masalah, kalimat ini benar, ngeten, engkau adalah manusia terbaik di antara manusia, ini nggak masalah. Kalimat berikutnya nanti adalah tidak ada tempat untuk berlindung pada saat datangnya musibah besar kecuali berlindung kepadamu. Lah iki sing masalah, ngoten lho. Dan itu ada di dalam sebagian bacaan-bacaan sholawat. Dan itu sebenarnya yang kita khawatirkan. Dikhawatirkan terjadinya ada faktor-faktor kesyirikan. Kenapa? Nabi itu manusia biasa. Tidak boleh kita berlindung kepada Nabi di dalam menghadapi musibah. Kenapa? Karena Nabi sendiri juga dapat musibah. Loh, ngoten. Ya, ampun salah paham. Sudah ya. Makanya di beberapa ayat, coba kita lihat surat Al-Kahfi ayat pertama. Surat Al-Kahfi ayat pertama bunyinya gimana? Ada yang hafal? Nah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Nah, Allah menamakan di situ Nabi Muhammad dengan nama apa? Abdi, hamba. Maka Nabi itu hamba di antara hamba-hamba yang lain. Kemudian yang kedua bisa dilihat di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Surat Al-Isra ayat pertama.
Gimana bunyinya? Subhanalladzi asra apa? Bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan siapa? Hambanya. Nah, itu Nabi itu hamba, sebagaimana hamba-hamba yang lain. Artinya sebagaimana hamba-hamba yang lain itu dari sifat-sifat kemanusiaannya sama. Dan Nabi tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Itu harus dipahami ya, dipahami betul. Itu yang pertama. Kemudian bisa kita lihat di surat Al-Furqan. Coba kita simak surat Al-Furqan ayat 20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Sudah ketemu? Surat 25 ayat 20. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Maksudnya apa nih? Ayo, maksudnya apa? Maksudnya itu Nabi itu manusia biasa, ya butuh belanja, ya butuh dodolan, ya butuh mencari rizki, ya kadang untung, kadang rugi, ngaten. Nah, dia bukan penentu. Nabi itu bukan penentu. Coba kita lihat waktu perang dengan orang kafir. Apa Nabi itu menang terus? Halo? Lek Nabi ini kudu sifat ketuhanan, tidak pernah orang Muslim kalah nih, Pak. Dia nggak perlu takut, dia nggak perlu sembunyi. Wong sakti kok. Ternyata Nabi bersembunyi di gua. Nabi berjalan menghindari musuh. Terluka ketika perang Uhud. Amakan. Ini harus dipahami oleh kaum muslimin. Karena banyak yang berlebih-lebihan. Banyak yang berlebih-lebihan. Nah, kemudian yang membedakan manusia biasa dengan Nabi itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu yang membedakan. Makanya di dalam 2 kalimat syahadat niku Ibu, wonten kalimat yang diajarkan Nabi kepada, itu Nabi yang ngajari kepada kita. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu. Nah, ini kono hikmah 2 kalimat ini. Wonten hikmah kalimat ini. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Nabi Muhammad itu hamba min ibadihi. Muhammad itu hamba di antara hamba-hamba yang sama dari sifat penghambaan. Artinya Nabi tidak ada 2 sisi ya pengertiannya tadi. Dari sisi kehambaan Nabi memiliki sifat-sifat kehambaan. Ya, punya sifat-sifat kehambaan. Yang tadi sudah sebutkan di dalam surat Al-Furqan, ya, makan, tidur, ngantuk, capek, sedih, mati. Ya terkena musibah juga, sakit. Nah, memangnya kalau dia kena jadi punya sifat-sifat ketuhanan, tentunya tidak pernah kena musibah. Nabi ini kena musibah barang. Ya luwe ngoten niku. Ya makan beliau. Sudah ya? Kembali kepada surat Al-Kahfi ayat 110. Ya. Innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Ini pertama. Yang kedua, yuha ilayya. Nah, ini yang berbeda. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu
wahid, aku diberi wahyu, sedangkan manusia yang lain tidak. Jelas? Ngaten, aku diberi wahyu. Makanya begitu wahyu selesai turun habis, Abu Bakar menangis. Ketika ayat turun, Islam sudah sempurna, nikmat sudah selesai, berarti ajal Nabi sudah dekat. Makanya ketika turun ayat yang menyebutkan bahwa Islam sudah sempurna, telah aku cukupkan nikmatku dan aku sempurnakan Islam ini sebagai agamamu, Abu Bakar menangis, Umar menangis. Kenapa? Ngerti tafsirnya ayat itu. Kalau Nabi tugasnya sudah selesai, ya, Islam sudah sempurna, dan itu tujuan Allah mengangkat Nabi untuk menyempurnakan agama. Nah, kalau sudah sempurna berarti tugasnya sudah. Nah, kalau tugas sudah selesai berarti ajal sudah dekat. Oh, gitu. Makanya kalau kemudian ada orang-orang mimpi bertemu Nabi dan diajari doa tentang sesuatu ibadah yang dulu belum pernah diajari, berarti tugas Nabi turun mari, Pak. Ada kan? Mimpi bertemu Nabi mendapatkan sebuah pengajaran, akhirnya punya agama baru. Nah, seperti orang-orang yang ngapunten, sangat ngapunten kalau kita lihat asbab. Ada sebagian teman-teman yang keluar ke masjid-masjid terus, ya, iktikaf di masjid, dari masjid pindah ke masjid. Itu ternyata pendirinya itu, ya, itu menyatakan bermimpi ketemu dengan Nabi, lalu dibacakan surat Al-Imran untuk keluar itu. Nah, ngeten ceritanya ini. Berarti kan ada syariat baru melalui apa? Mimpi. Berarti ajaran Nabi dorong mari. Salah ini yang tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin pun. Itu yang membedakan kita dengan Nabi dengan manusia yang lain. Nabi mendapat wahyu, manusia tidak. Tidak. Yang ketiga yang membedakan Nabi dengan manusia yang lain adalah Nabi maksum. Nabi potensi untuk berbuat salah itu ada. Potensi berbuat salah itu ada. Namun begitu akan berbuat salah atau ada yang berbuat salah langsung ditebus oleh Allah Ta'ala. Seperti kasusnya Nabi Adam, seperti kasusnya Nabi Yunus. Melakukan satu kesalahan langsung ditebus oleh Allah dan tidak ada kesalahan lagi setelahnya. Itu bagi yang sudah terlanjur. Yang lain secara umum, Nabi dijaga dari kekeliruan, Nabi dijaga dari kesalahan. Begitu akan salah turun ayat, seperti turunnya surat Abasa. Nabi merengut, wajahnya medudut, menampakkan kurang suka, turun ayat Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Hai Muhammad, kenapa wajahmu pucat? Kenapa wajahmu masam? Kenapa wajahmu kecut? Kenapa wajahmu medudut? Turun ayat. Nek sampean sing medudut sampai moncrot ya ora turun. Sapa sing elingne? Wong kadang-kadang wis ngaji ngene nyelan ya. Nggih mboten? Iya, makane kula mbek sampean niku Bu, tak elingne nggih. Saya ingatkan semuanya termasuk saya sendiri. Kalau kita berangkat ngaji, ojo rumongso dadi wong apik. Orang kalau ngaji, hadir dalam kajian, rumongso jadi orang apik, itu yang menghalang-halangi kita untuk memperbaiki diri. Yaiku ulere ilmu iku ning kono kuwi, Pak. Ulere ilmu niku teng mriku niku. Nalikane menungso niku rumangsa dadi wong apik. Niku nek dikaji Bu, Masya Allah, ngelontok kabeh. Termasuk kula mbek sampe ngaji akidah. Engko dikupas karo kitab tazkiyah niku ngelontok kabeh. Ternyata kula niku ngajine akidah, ternyata belum punya akidah yang benar. Ketika mendapat ujian-ujian, ketika akan mendapat cobaan-cobaan, goncang hatinya nih. Di akidah ini.
Pundi keyakinan ini. Makanya kemarin dengan ujian coronavirus itu menampakkan, Pak, kita ini siapa ngaji akidah bertahun-tahun nih. Nggih, kokot, ngerti kokot aja nih. Sing ketakutan, ono sing kecemasan. Bu, yakin? Nggih Ustaz, sampun Ustaz. Tapi mana? Itu fakta sudah. Bertahun-tahun kita ngaji akidah. Sudah Ustaz, sudah dikaji Ustaz, berkali-kali apaan nih kayak ngeten nih. Insyaallah. Sudah ya. Kemudian kalimat berikutnya, faman kana yarju liqa'a rabbih. Nah, barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabbnya, berharap untuk bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini tujuan inti ayat tersebut. Maka surat ini memberikan penjelasan, ayat ini memberikan pengertian bahwa syarat diterimanya ibadah niku wonten kalih. Ya. Syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama, falya'mal amalan solihan. Hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Pengertiannya adalah muwafaqah bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, muwafaqah bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama adalah adalah hendaknya sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan menyekutukan dengan seorang pun di dalam beribadah, yaitu ikhlas karena Allah. Nah, berarti obat yang kedua adalah mengetahui apa yang Allah sediakan baginya di akhirat berupa kenikmatan yang abadi, berupa kenikmatan yang mulia, bertemu dengan Allah, atau adanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini obat yang kedua. Ini obat yang kedua. Terakhir yang ketiga. Masih banyak sebenarnya, ada sekitar 9. Nanti kalau terlalu banyak bisa nggak ikhlas. Ini sedikit tapi ikhlas. Yang ketiga, hendaknya seorang mukmin takut tergelincirnya hati. Takut dengan dampak buruk berbolak-baliknya hati. Takut terhadap perbuatan riya dan akibatnya. Nah, ini yang telah dilakukan oleh generasi terdahulu. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, orang-orang yang soleh yang mengikuti mereka itu paling takut dengan riya. Kenapa? Karena pengaruhnya nanti besar, pengaruhnya luas, bukan cuma amalnya hilang. Coba bagaimana seseorang ketika akan bepergian, duit ditabung sekian puluh juta, sekian ratus juta akan dibawa untuk safar.
Begitu sampai di tempat safar, duit yang sekian ratus juta itu raib di sana. Gimana rasanya? Hah? Gimana rasanya? Ini riya itu begitu, Pak. Bukankah kita beramal itu sedang menabung amal-amal soleh dengan sholat, ya 1 rakaat demi 1 rakaat, dengan baca Quran 1 ayat demi 1 ayat kita celengi, kita tabung, kita cecil, sedekah demi rupiah kita tabung di sana. Untuk apa? Untuk mendapatkan bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup di alam yang luar biasa tersebut, bekalnya adalah amal soleh. Dan ini sudah kita lakukan dengan berbagai macam, ada zikir, ada doa, ada baca Quran, ada puasa, ada sedekah, ada haji, ada umroh, ada kurban. Itu kita tabung satu persatu, supaya pada saat kita berjalan menyusuri kampung akhirat, kita punya bekal yang banyak. Begitu kita buka kantong amal kita di sana, terhapus. Rasanya kayak apa? Rasanya kayak apa? Itu yang harus kita takutkan dengan amal riya ini. Makanya kata Sesalim, orang yang riya tanpa sadar, itu dia menyangka dengan pedenya di kedua telapak tangannya sudah penuh dengan amal-amal soleh. Secara dohir iya, kita tiap hari baca Quran, 1 hari 1 juz, bahkan tiap malam kita tahajud, tiap pagi kita duha, pagi petang kita zikir. Tidak ada kesempatan kecuali sedekah, ziarah ke orang miskin kita datang, bakti sosial kita gelar. Jadi hampir setiap lorong-lorong amal soleh kita lakukan. Sehingga orang yang riya, ketika riya, dia sadar, dia tahu, dia yakin kedua tangannya sudah dipenuhi dengan amal-amal soleh. Begitu kembali kepada Allah, dihisab oleh Allah, begitu dibuka catatan amal kebaikan, tidak satu pun amal kebaikannya dicatat oleh Allah. Apa enggak jerit kula mbek sampean? Ini bahaya riya itu di sini. Enggak sadar, riya itu menghancurkan amal, menghapus amal-amal soleh kita sesuai dengan yang diriyai. Apa enggak jerit, Ibu? Ya, seperti orang yang saya gambarkan safar tadi, dia tabung, dia kerja bertahun-tahun, dia kumpulkan untuk hijrah, untuk pindah kampung, dan dia tidak akan kembali lagi ke kampung yang pertama. Dia sudah bertekad menetap di tempat yang sangat jauh, yang tidak bisa kita kembali ke tempat asal. Tiba-tiba begitu kantong amal, kampung tabungan, celengan kita yang selama ini kita rintis satu persatu, tidak satu pun amal-amal soleh tersisa. Apa enggak jerit? Makanya orang-orang riya yang tidak sadar, dia adalah orang-orang yang hurur, orang-orang yang tertipu dengan amal-amal solehnya. Ini. Makanya para ulama mengingatkan apa? Wala takunanna mu'jaban bi amalika. Ini nasihatnya Imam Salamah bin Dinar. Apa katanya? Ini bagus sekali. Kita simpan kalimat ini. Imam Salamah bin Dinar mengatakan, wala takunanna mu'jaban bi amalika. Jangan engkau takjub dengan amal-amalmu. Janganlah engkau bangga dengan amal-amalmu. Kenapa? Fa innaka la tadri. Karena engkau tidak mengetahui, engkau tidak ngerti. Anta syakiyun an anta syahidun. Anta syahidun. Apakah namamu termasuk tercatat
sebagai orang yang celaka, atau namamu sudah dicatat sebagai orang yang bahagia. Perhatikan Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, itu Allah sekaligus menetapkan nama hamba-hamba ini, siapa yang menghuni kedua tempat. Sudah ditetapkan oleh Allah nama-nama kita ini. Ya Allah. Jadi ketika Allah mencatat surga dan neraka, menciptakan surga dan neraka, Allah sekaligus menetapkan siapa? Calon. Makanya disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Kita lihat surat Al-A'raf, surat 7 ayat pinten? Oh belum ya. Surat 7 ayat 179. 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka memiliki telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini menukil hadis, Ibu. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah sekaligus menetapkan nama-nama penghuninya. Jadi nama-nama kita itu sudah tercatat. Yang surga itu siapa, nama yang di neraka itu siapa. Makanya Imam Salamah bin Dinar mengatakan wala takunanna mujaban bi amalika. Jangan engkau bangga dengan amalmu, jangan engkau takjub dengan amal solehmu, karena kamu tidak tahu namamu dicatat di mana. Lah ini nantinya dikhawatirkan adanya penyakit-penyakit riya yang tersembunyi, yang kemudian menjadikan orang yang sebelumnya taat menjelang kematiannya maksiat. Ini disebabkan adanya penyakit riya yang tersembunyi. Kan ada hadis nih Pak. Ada kalanya orang beramal soleh dengan amal-amal yang baik, amal-amal ahli surga, menjelang kematiannya mengamalkan amalan ahli neraka dan mati di atasnya. Ya. Ini sebabnya ini riya. Penyakit riya tanpa sadar. Ya Allah, ini makanya tidak boleh kita bangga dengan amal. Lalu yang harus kita lakukan bagaimana? Bukankah orang senang dengan amal soleh, menjadi orang baik senang itu boleh-boleh, tapi jangan bangga. Yang ada apa? Yang ada adalah berharap dan takut. Paham ya? Berharap dan takut itu yang ada di dalam hati kita, yang harus kita miliki. Di samping harapan harus ada rasa takut. Takut amalnya nggak diterima, takut amalnya ditolak, takut ibadah-ibadahnya terhapus. Nah, itu harus menjadi keseimbangan dari sifat roja. Masya Allah ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, bulan depan. Ya saya mencatat nomor 4. Sekadung.
Baik, demikian Ibu Bapak yang dimuliakan Allah tentang obat dari penyakit ria. Ini baru 3 Pak, insya Allah ada 9. Ditutup menapa di bulan depan maksudnya. Ya, kita lanjutkan aja nanti ya. Kena-kena ngaji gak usah kesusu. Jake bener. Dibaik dhewe itu tingkahe kaya-kaya wong saleh kok dikaji maneh meredali kabeh. Iya, naudzubillah min syarri dzalik. Mudah-mudahan melalui kajian-kajian yang ada, majelis-majelis yang kita hadiri, mudah-mudahan amal-amal yang kita lakukan ini ya, mungkin tidak sebaik amalnya para sahabat, mungkin tidak sempurna seperti amalnya para tabi'in, tapi kita berharap dengan amal yang ala kadarnya ini Allah menerima amal-amal soleh kita ini menjadi pemberat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya waktu panjenengan beramal sedekah, satu misal, waktu masukkan uang ke kaleng harus ada harapan. Ya aku ingin amal ini engkau terima, aku ingin amalku ini menjadi penghapus dosa. Waktu baca Quran demikian, itu nikmat jamaah sekalian, nikmat. Demikian saya rasa ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Siapa? Alhamdulillah.